dia tidak bisa bersyukur. Kalimatnya la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, tadi pasti akan ditambah. Itu sebetulnya kalau diterjemahkan masih belum pas. Karena lam taukid itu adalah mubalaghah, artinya apa? Berlebihan. Ya, kalimatnya berlipat-lipat. Tapi karena manusia dablek gitu, tetap aja. Makanya bersyukur itu adalah seberapa yang ada kita bersyukur. Jangan ya segini doang. Karena kata Rasulullah, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dari yang dia terima sedikit, banyak pun tidak bersyukur. Karena banyak tadi kan tidak jelas berapa. Ya, apalagi urusan dunia, orang tidak pernah merasa banyak. Rasulullah berjalan dengan sahabat, kata Rasulullah, kalau aku beri satu gunung Uhud, gunung Uhud itu semuanya emas, emas itu semuanya, engkau sudah punya satu gunung emas, lalu kalau aku kasih lagi satu lagi, mau apa enggak? Mau. صلى عليك الرحمن أزكى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama yang saya hormati guru kita Bapak Rehandi Dr. Hasan Manado, saya hormati Bapak Haji Abdul Subhana sebagai penasehat, yang saya hormati Ketua Umum Al-Aqobah Saudara Dada, saya hormati para pengurus dan jamaah Aqobah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman serta nikmat sehat badan sehingga kita berkumpul langkahkan hati kita tambah stabil. Salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita seluruh umatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan syafaat husnul akhirat. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan maksud kita, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Izin di sini ya. Amin. Selanjutnya mari kita dengarkan, kita ikuti pembacaan sholawat yang akan disampaikan kepada kita. Baik. Ya, silakan. Ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
Muhammadun Sayyidul Kaunain Wasaqalain wal fariqain qurbin wa min ajabi Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Nabiyuna al-akhiru nahi falahadun abara fil qawli lamin wala na'im Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana maqadun ya wasi'al karami Allah ya Allah huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli binal awali muqtami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allah ya Allah ya akramal khalqi bima al-murtu bihi siwaka indahuri hadithil amami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana maqadun ya wasi'al karami Allah ya Allah ya salim mutlaqan abada wa ma tasabahu sila fima
Nabi Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Rabbana ya wasi'al karam ya Allah ya Allah ya salatayati Mithtilatil qadumat Innal wabaira fil mufanika labami Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Rabbana ya wasi'al karam ya Allah ya Allah wal ali wa sahbihi summa tabi'ina lahum ya Allah ya Allah ya Rabbi bil Mustafa ya Allah balik maqasidana waghfir lana Rabbana ya wasi'al karam ya Allah ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian pembaca selawat mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, begitu besar nikmat Allah yang telah berikan kepada hamba-hambanya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya. Untuk itu mari kita simak, kita dengarkan kajian materi atau kita atau tausiah kita yang akan disampaikan oleh guru kita yang bertema bersyukur. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita menikmatinya walaupun bisa jadi belum mensyukurinya. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini adalah bagian dari cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dengan nikmat yang Allah berikan, kita hadir di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan bersyukur? Wa aslu syukri ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami wa ma alaihi minha min dhahiri wa batinihi minallahi ta'ala. Jadi yang dimaksud syukur itu adalah pengetahuan hamba bahwa seluruh nikmat yang ada pada hamba itu, baik dohir yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma seberapa hamba memahami ini? Karena yang ada adalah seringkali hamba itu mudah mengeluh, mudah putus asa, seperti hidup ini tidak diperhatikan oleh Allah, seperti hidup ini jalan sendiri. Sebetulnya Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Cuma tadi, bagaimana kita bisa memahami itu? Karena kalau kita tidak bisa memahami apa yang ada pada kita, apa yang dirasakan oleh kita, dan apa yang dikerjakan oleh kita, kalau itu kita tidak pahami, kita tidak bisa menyatakan itu sebagai nikmat. Bisa jadi sebagai beban. Nah, maka bersyukur ini adalah kembali kepada pengetahuan orang tersebut. Bersyukur itu memang al-farah biwujudi ni'am min haitsu annaha wasilatun ilal amal bi ta'atillah wa nailil qurbi minhu. Setelah kita menyadari bahwa nikmat ini banyak diberikan oleh Allah, lalu apa yang harus kita lakukan? Sudah tentu kita senang. Karena Allah memberikan nikmat kepada kita, kita senang. Bentuk senangnya seperti apa? Biwujudin ni'am min haitsu ana wasilatun ilal amal bi ta'atillah. Wujud dari senangnya kita sadar bahwa nikmat itu dari Allah, bahwa kita bersegera beramal taat kepada Allah. Alhamdulillah saya dapat rezeki. Alhamdulillah saya sehat. Itu nikmat gak? Nikmat, tapi kenikmatannya itu tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Makanya ada istilah sehat wal afiat. Apa maksudnya itu? Sehat wal afiat itu kita sehat untuk ibadah. Karena ada orang sehat untuk maksiat. Ya. Sehat wal afiat itu pengertiannya adalah Allah berikan kesehatan kepada kita. Kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau orang lagi ruwet di bahasa Jokowi ya, ruwet ya. Ya, ruwet. Ya. Orang lagi ruwet itu bisa nggak menikmati dekat dengan Allah? Hah?
Biasanya enggak. Makanya orang yang bisa dekat Allah, kepada Allah itu dia menyadari ada nikmat padanya, lalu dia ekspresikan nikmat itu dengan dekat dan taat kepada Allah. Antum kalau lagi senang ke masjid, lagi ruwet apalagi aman? Lagi aman ya? Lalu ruwet Bang Simbu nggak ke masjid? Ya. Jadi memang nikmat ini arahannya kepada apa? Kepada positif. Nah pertanyaannya sebetulnya kita hidup ini kan karena nikmat dari Allah. Lalu alasan apa kita hidup ini seperti tidak diberikan nikmat oleh Allah? Kita hidup ini karena Allah memberikan nikmat. Cuma tadi kalau bahasanya adalah sehat walafiat tadi, kenikmatan sehat digunakan untuk dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Tapi kalau sehat hanya pengertian sehat, dia tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maling itu kalau sakit dia maling apa enggak ya? Kayaknya dia tidur juga kalau sakit kali maling. Libur ya? Iya. Tapi ketika dia sehat, dia gunakan untuk mencuri kalau dia profesinya sebagai pencuri. Nah, kembali kepada kita sekarang ini adalah dari nikmat yang Allah berikan kepada kita sebetulnya masih kurang nggak? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita masih kurang. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah tidak terbatas. Maka supaya nikmat itu bertambah, wasilahnya bersyukur. Jadi kita tidak boleh merasa cukup dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi antum nggak boleh cukup punya duit 100.000, ya kalau bisa 1 juta, kalau bisa 10 juta, kalau bisa begitu terus. Tapi dengan bentuk syukur. Jangan hanya bersyukur ketika banyak, ketika dikit tidak bersyukur. Sebetulnya kalau antum saya punya duit banyak, berapa duit sih punya duit banyak? Banyak itu seberapa? Coba ya, yang disebut banyak duit itu seapa sebetulnya itu? Sebetulnya relatif betul ya. Yang harus kita pahami adalah yang ada disyukuri, maka Allah akan menambah, dan Allah akan menambah ini sesuai betul dengan pengetahuan Allah terhadap diri kita. La azidannakum, kan kalimatnya begitu. La in syakartum la azidannakum. Itu di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang disebut lam taukid dengan nun taukid. La azidannakum. Diterjemahkannya rada ribet tuh. Pasti ditambah. Padahal Allah itu nggak usah pakai itu juga. Kalau Allah ngomong biasa, itu sudah ada maknanya. Tapi manusia ini dengan dablegnya, paham dablek nggak? Orang Jawa itu dablek itu susah. Kalau orang kita bilang bader. Manusia ini memang susah. Maka Allah sebutkan saja dengan lam taukid, nun taukid itu sebagai tambahan kepastian sifat Allah, tetap aja dia tidak bisa bersyukur. Kalimatnya la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur tadi pasti akan ditambah. Itu sebetulnya kalau diterjemahkan masih belum pas.
Karena lam taukid itu adalah mubalaghah, artinya apa? Berlebihan. Ya, kalimatnya berlipat-lipat. Tapi karena manusia dablek gitu, tetap aja. Makanya bersyukur itu adalah seberapa yang ada kita bersyukur. Jangan ya segini doang. Karena kata Rasulullah, man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dari yang dia terima sedikit, banyak pun tidak bersyukur. Karena banyak tadi kan tidak jelas berapa. Ya, apalagi urusan dunia, orang tidak pernah merasa banyak. Rasulullah berjalan dengan sahabat, kata Rasulullah, kalau aku beri satu gunung Uhud, gunung Uhud itu semuanya emas, emas itu semuanya, engkau sudah punya satu gunung emas, lalu kalau aku kasih lagi satu lagi, mau apa enggak? Mau. Padahal gunung itu emas semuanya. Batu kali aja itu di Sidamanik di Bogor itu dari saya kecil sampai sekarang belum habis-habis. Itu batu. Ya. Apalagi emas. Itu pada zaman Rasulullah orang tamaknya kelihatan banget. Mestinya ya cukup Rasulullah segitu aja nggak habis gitu ya. Ini enggak, masih kurang. Nah, maka bagaimana kita bisa memahami sedikit itu bukan masalahnya sedikit, tapi kita harus memahami yang memberi itu adalah Allah. Nah, makanya yang harus dipahami itu bukan benda yang kita terima, tapi siapa yang memberinya. Saya dulu di Gontor dikasih duit sama Kiai 1.000 apa 10.000 dah. Ya, saya simpen duit itu 1.000 kalau nggak salah, itu tahun 83 berarti. Ya, 83 1.000 kan saya nggak pulang tuh, lebaran kan di sana. Waktu itu nggak pulang. Setiap santri dikasih 1.000, itu saya simpen banyak. Tahu-tahu hilang, mana tuh duitnya tuh? Saking rapinya disimpan. Bukan masalah 1.000-nya, tapi yang memberinya siapa. Nah, sekarang apa yang ada pada kita itu yang memberi siapa? Allah. Ya. Lalu seberapa yang Allah berikan ini, itulah yang kita syukuri. Dan ketika kita mensyukuri, kata Allah, la azidan nakum, aku tambah. Nah, berarti kalau kita ingin menambah apa yang ada, kita harus memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Maka untuk supaya duit 100.000 biar jadi lebih dari 100.000, ya, kita infakkan, kita sodakohkan. Jangan pengen duit 100.000 biar nambah lagi, ditaruh aja di kantong, tahu-tahu hilang. Nah, ini ya. Jadi ketika kita menyadari ada nikmat, kita harus senang. Karena Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Masa kita terima nikmat kita sedih? Harus senang. Dengan apa wujud ekspresi senangnya? Annaha wasilatun ila amalin ila amal bitta'atillah. Dengan nikmat itu kita bisa beramal untuk taat kepada Allah, dan kita besar lebih merasa mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang diberikan nikmat semakin jauh dengan Allah. Ada nggak? Banyak. Ya. Dia diberikan nikmat tapi malah semakin jauh dengan Allah.
Maka kan Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu melapangkan rezeki sesuai dengan kehendak Allah, tapi tetap ukurannya ada. Maksudnya apa? Karena kalau orang diberikan lebih, pasti dia tidak akan dekat dengan Allah. Maka kan orang-orang yang diberikan hartanya lebih dari yang lain-lain, bukan tambah dekat, malah tambah jauh. Makanya wayakdir. Nah, batasan inilah yang harus kita pahami. Memang Allah tahu betul. Karena kalau Allah berikan banyak, malam Sabtu kayaknya nggak ada yang ngaji. Ya, pada di puncak. Ya. Artinya ada kemungkinan paling tidak. Maka saya sering berseloroh itu kalau pengajian minggu itu saya bilang, ini yang ngaji kayaknya nggak punya duit ini yang ngaji. Kalau yang punya duit mana adanya di puncak. Enggak Ustadz, kita nanti habis ini ke puncak. Alhamdulillah. Jadi memang memahami syukur dengan taat kepada Allah tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya orang kalau lagi susah ngomongnya kenceng kan? Kayak orang lagi kampanye, ya kan? Kayak kampanye kan ngomongnya kenceng banget itu. Tapi begitu udah jadi, nggak tahu kemana. Wa minas syukri al-iksar minal hamdulillah wa sana alaihi ta'ala bil lisan. Salah satu syukur yang sederhana adalah kita memperbanyak kalimat alhamdulillah bil lisan. Ya. Jadi syukur yang sederhana yang sebetulnya itu mudah kita pahami adalah ketika kita mendapatkannya alhamdulillah. Ketika dapat kopi segelas, alhamdulillah. Kadang-kadang lupa itu kopi segelas itu ya. Ya. Jadi apa yang kita rasakan, kita dapatkan itu jangan sampai kita lupa. Alhamdulillahnya berapa kali? 3 kali. Dulu hadis sudah saya sampaikan dulu ya. Paling enggak 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini 1 kali aja lupa. Begitu dia minum, ya kopinya pahit nih, gitu. Ya, ya. Jadi tidak mensyukuri. Maka salah satunya adalah al-iksar minal hamdulillah. Wasana alaihi ta'ala bil lisan. Dengan lisan dulu kita ucapkan apa yang sudah datang kepada kita. Karena nikmat-nikmat tadi kan sebetulnya titipan Allah. Supaya apa kita diberikan nikmat oleh Allah? Al-amal bi ta'atillah. Supaya kita taat kepada Allah. Dalam sholat orang yang tidak bisa berdiri boleh duduk karena nikmatnya dikurangi. Ya. Dia mestinya berdiri, tapi karena Allah tidak memberikan dia bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Itu yang nggak bisa berdiri tetap harus sholat. Terus yang bisa berdiri nggak sholat, ya. Jadi wujud kita bersyukur adalah karena Allah memberikan fasilitas tadi. Makanya antum kenapa nggak ke masjid? Kaki saya sakit Ustadz. Nah, selesai sudah. Iya, sakit kaki saya, udah selesai. Ya. Ya selesai berarti karena dia sakit, boleh ndak ke masjid? Iya. Masalahnya adalah karena kemarin lagi kagak sakit, kagak ke masjid juga.
Jadi memang tanpa sadar, ketika kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita dan kita tidak gunakan untuk bersyukur, maka nikmat itu akan diambil, sadar atau tidak sadar. Makanya kan istidroj yang paling susah, yang paling rugi itu udah nggak sholat susah lagi. Ya, orang nggak sholat senang masih ada pantas. Ini udah susah kagak sholat. Kata Imam Syafi'i atau Ali bin Abi Thalib, apa musibah yang paling berat itu, istidroj yang paling berat itu udah susah kagak sholat. Wa yasta'ina bi ni'amillahi ala ta'atihi. Nah, jangan salah, kita bisa melakukan taat kepada Allah dengan nikmat Allah. Tadi kita tidak bisa berdiri karena nikmat berdirinya dicabut. Maka dengan bisa duduk, kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Sekarang enak sholat, enakan berdiri, enakan duduk. Otomatis enakan berdiri karena yang duduk itu orang yang sakit. Ya. Artinya orang yang berdiri itu nikmatnya lebih sempurna. Wa ayya doa ni'amillahi fi mawadiha allati yuhibbuha Allah. Nah, nikmat yang Allah berikan itu harus kita letakkan pada di mana Allah mencintainya. Ketika kita sehat, ya, kira-kira sehat kita itu, ya, yang Allah senang itu bagaimana kita memanfaatkan kesehatan itu. Jangan ada orang karena takut sakit rajin olahraganya, tapi masjid lewat terus. Dia takut sakit, maka olahraganya rajin, jauh jalannya. Bukan. Tapi ke masjid enggak nyampe. Dan sekalian, ini sekarang kan banyak teori-teori itu, orang lebih percaya pada teori manusia. Supaya orang sehat rajin olahraga, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi salatnya enggak. Coba untuk perhatikan ini. Banyak teori-teori kedokteran itu, ya, karena sebetulnya kan gini Pak, dokter sama guru tuh sebetulnya derajatnya sama Pak. Ada pepatah, innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Nasihat ustadz sama nasihat dokter mana lebih ditaati? Nah, nasihat siapa? Dokter. Nasihat ustadz rada dipikirin. Kata dokter, bapak pagi-pagi bangun Pak, olahraga. Itu bagus, bangun jam 4 olahraga. Ya bangun jam 4. Tapi kagak sholat subuh. Nah, ya, makanya kalau orang Cina itu dia ya memang dia mah Cina ya, lain lagi dah. Itu olahraganya jam 4, jam 3, antum kalau mau ke Nabawi aja ada orang pada jalan olahraga. Memang teori dokter begitu. Tapi kalau kita kan ngikuti lagu Oma Irama. Sholat subuh dulu baru lari. Jadi perhatikan, ada teori-teori yang digagas oleh manusia itu memang benar, tapi jangan sampai teori atau kebenaran dari Allah itu tidak didahulukan. Sama dengan tadi, sebetulnya ustadz sama dokter itu nasihatnya mahal dua-duanya. Kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Kita ke dokter itu cuma minta apa? Minta nasihat kan? Jangan begini, jangan begitu, makan ini, makan itu, ya, terus diberi obat.
Udah gitu obatnya salah lagi. Ya. Nah, maksud saya adalah kebaikan itu harus kita terima dari manapun datangnya. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah cintai. Sehat kita atau apapun lah. Jangan sampai Allah memberikan sesuatu kepada kita, kita tidak gunakan untuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Memang ketika Allah memberikan nikmat kepada kita lalu kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, belum ada hukumannya. Ini cerita betul ini. Saya dulu kenal dengan beberapa pemborong cerita, Ustadz, teman-teman saya itu udah kalau pada tua pada stroke. Kenapa tuh kira-kira? Dia ceritain begini, terus nanti masih jadi pemborong juga, nanti ente tua stroke juga dong. Ya kalau saya enggak kali katanya ini, tapi modelnya sama. Jadi begitu manusia itu susah menerima, faktanya sudah ada dan dia tahu yang dia kerjakan sehingga dia stroke itu adalah ini begini, dan itu pun dikerjakan oleh dia, cuma dia belum dapat stroke-nya. Makanya kembali sekarang kepada kita, jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita itu Allah kecewa, kira-kira. Maka kalimatnya fi maudhi'iha allati yuhibbuhallah. Apa yang Allah berikan kepada kita, ini yang Allah berikan, kita gunakan, Allah mencintai. Wadzalika ghayatu syukri wa nihayati. Nah, itulah pengertian bersyukur. Jadi jangan menyalahgunakan apa yang Allah berikan. Ya, para koruptor atau siapapun yang melakukan hal-hal yang salah memang belum Allah perlihatkan. Ya. Tapi akhirnya nanti kalau Allah perlihatkan di dunia ini, yaitu di masih kasihan. Kalau Purbaya lagi mendapatkan data para koruptor itu, termasuk Megawati segala itu, kalau itu benar terjadi, Allah kasihan sama Megawati. Sebab kalau nggak begitu nanti digebukinnya malaikat. Daripada digebukin malaikat, mending di penjara, kira-kira gitu gampangnya. Karena kesalahan manusia itu ketika diungkap, dibuka di dunia, supaya dia menyadari kalau dia salah. Akhirnya diminta ampun kepada Allah. Karena ada orang yang bisa jadi selamat di dunianya, selesai. Tapi dia tidak selamat di akhirat. Yang jelas, azab akhirat lebih asyaddu, lebih berat. Makanya kita harus bersyukur, Pak. Kita harus akui, tambah umur, tambah sehat, tambah sakit. Tambah sakit. Untuk apa? Untuk supaya dosa kita dibersihkan oleh Allah. Harus kita yakini itu. Karena memang Allah ingin ketika kita ketemu dengan Allah, ya, kita bersih dari dosa. Cuma tadi seberapa kita mensyukurinya dan sabar dari segala yang terjadi pada kita. Karena kesulitan mendidik kita sabar, kenikmatan mendidik kita syukur. Ya. Jadi tidak ada akan terjadi bagi Allah zalim kepada kita, nggak ada. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak akan zalim kepada kita, tapi kita sendiri yang zalim. Ya. Wala yabtakhir biha ala ibadillah. Nah,
Jangan juga ketika kita diberikan nikmat kita sombong kepada yang lain. Ya ente gini hari masih naik sepeda aja misalnya. Itu sekarang saya lihat banyak cerita-cerita di media itu orang yang dia sebetulnya kaya tapi modelnya orang miskin. Sehingga dicaci maki dia. Padahal ternyata dia direkturnya. Iya. Ya itu ya. Iya. Ya mungkin itu rekayasa, tapi memang kan kita tanpa sadar melihat orang biasanya dari sisi penampilan. Makanya ada istilah begini, Pak. Tidak ada keburukan yang terjadi pada kehidupan ini kecuali diri kita yang buruk. Orang kalau enggak demen sama kita, baiknya aja masih bilang baik nggak? Enggak. Nah makanya Pak, mengukur seberapa sebetulnya kebersihan hati kita itu adalah ketika kita melihat sesuatu itu sebetulnya kita bisa menyatakan itu positif atau tidak. Karena ketika keburukan Allah perlihatkan kepada kita, sebetulnya kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai engkau seperti dia. Kalau Rizwan dapat duit 50 miliar gitu, enak dapat 50 miliar. Iya. Udah ngikutin kayak dia aja gitu kan, nyerah aja nah. Ya. Jadi bagaimana yang terjadi pada orang lain ini jangan kita rendahkan karena kita mendapatkan nikmat. Ada kemungkinan. Ya. Makanya yang lebih mengerikan Pak, kesombongan orang alim. Kalau orang kaya sombong itu masih nyambung. Yang lebih parah udah miskin sombong. Yang kita takutkan ini adalah kesombongan orang yang alim, merasa dirinya sudah pinter sehingga nggak perlu ngaji lagi, nggak perlu dengerin orang lagi. Hati-hati ya, manusia ini kan melakukan sesuatu kadang tidak sadar. Wala yabghi wala yatgha. Nah, jangan sampai kita ketika mendapatkan nikmat itu justru kita tambah ngaco lah kira-kira. Bukan tambah bersyukur, malah tambah ngawur. Wala yata'adal ibad, dan jangan kita merasa lebih dari orang lain. Ya makanya kita dalam taklim ini sebetulnya upaya saling menasehati, saling mengingatkan, karena kita akan lupa. Karena begini Pak, ada sesuatu yang tidak baik itu kita tidak boleh diam. Saya ini mesti ngomong, kalau ngaji libur itu nggak benar, harus bisa ngomong begitu. Cuma kita bisa nggak mewujudkan ngaji. Makanya saya usul nih sama ketua nih, kalau di masjid libur kita lari kemari aja. Jadi jangan ngomel doang ente libur ternyata ente setuju juga libur. Setuju nggak? Setuju, buktinya pada pulang itu masjid kosong. Iya, maksud saya begini Pak. Cara berpikir kita ini, ketika kita menyalahkan sesuatu, kita harus mewujudkan itu. Ya, jangan kita ya ternyata ente ngomong libur, ternyata ente setuju juga, ente tahu-tahu udah kabur aja dari masjid. Itu ya. Nah, saya itu menyatakan pokoknya tidak benar itu. Coba mikir-mikir ngomong nggak benar doang, tapi kita juga setuju juga ternyata. Nah, ini masalahnya.
Kalau tidak ngaji berarti libur, maka harus ngaji, jangan sampai libur. Nah, saya tidak tahu itu ini aja, karena saya sih alhamdulillah tahan di masjid. Begitu nengok ke belakang nggak ada orang, ya alhamdulillah Allah berikan saya tahan sampai suruh saya ngantuk-ngantuk dikit juga saya lawan. Tapi yang lain alhamdulillah pada kemana ya, ternyata setuju juga libur ini. Ya, maksud saya adalah ketika kita menyatakan sesuatu itu tidak benar, jangan hanya bereaksi, harus kita punya jalan keluar. Ini cara berpikir ini supaya dipahami. Alah, ini kopi doang, nggak ada kue, ya besok ente bawa kuenya, kira-kira gitu. Ya, misalkan nih contoh, ya. Jadi jangan hanya kita mencela sesuatu yang tidak kita sukai, tapi kita tidak action. Ini dalam bentuk syukur. Nah, ini kan soal cara berpikir kita macam-macam, kemampuan kita macam-macam. Maka yang sudah Allah berikan kelebihan, kita harus lebih reaktif. Supaya kebaikan yang ada itu tersalurkan. Waman fa'ala syai'an min dzalika faqad kafara nikmah. Maka kalau kita sudah merasa sombong, merasa bisanya nyalahin doang, tapi tidak mewujudkan sesuatu, itu bukan bersyukur, namanya kufur. Makanya kita terus ngajak ngaji orang, bukan kita sudah pinter, tapi supaya kita tetap selalu berupaya mengajak kebaikan. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, Masya Allah, datang ke majelis ini rizki bukan? Rizki, nggak gampang. Ya. Makanya kebaikan yang kita lakukan itu harus terus kita syukuri dan terus kita minta kepada Allah. Makanya ada istilah istiqomah. Supaya kebaikan yang sudah kita lakukan jangan sampai ditinggalkan. Kebaikan yang sudah kita nikmati jangan sampai Allah ambil kebaikan itu. Kayak Rudi, kayak Haji Nur Hadi, biar jelas ngomongnya dah saya. Ya, mestinya dia menikmati di alam Qobah ini. Ketua mestinya samperin Rudi, itu kasihan itu. Sama-sama ketua. Ya artinya bukan masalah. Saya kadang-kadang ya Allah, emang jangan-jangan ketua yang lama nggak seneng sama ketua baru, misalkan gitu. Akhirnya dia pergi. Itu contoh aja, contoh. Tapi yang jelas majelis taklim ini adalah tempat yang baik. Maka tidak bisa orang yang tidak bisa menikmati itu kalau dia tidak diberi kebaikan oleh Allah. Maka kita alhamdulillah. Sebenarnya malam ini saya mau nyusilin Nana, maksudnya malam ini saya niatin. Ternyata orangnya udah datang. Iya. Jadi ini syukur yang mesti kita jadikan sebagai satu model hidup. Artinya kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur karena Allah tidak berhenti memberikan nikmat. Coba kalau Allah berhenti aja, Masya Allah, mati kita. Ya, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Sehingga apa alasan kita untuk tidak bersyukur? Apa alasan kita untuk tidak taat kepada Allah? Karena Allah selalu memberikan nikmat. Saya sering bilang itu dalam pengajian, ini di sini banyak pengangguran nggak? Banyak Ustaz. Lah pengangguran aja masih hidup ini. Karena diberikan nikmat oleh Allah. Ya maka pastikan
Allah selalu memberikan nikmat kepada kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita kufur, sehingga Allah mengambil, bahkan bukan hanya mengambil, inna adabi lasyadid, kalimatnya begitu. Tapi ketika kita bersyukur, la azidannakum. Maka mudah-mudahan jadwal taklim kita di Al-Aqobah, di Al-Ittihad, kemudian di Marala, di Nabawi, terserahlah kalau waktu-waktu lain. Jadikan dia untuk kita mensyukuri. Karena bagaimanapun perintah mencari sampai mati itu nyari apa? Nyari ilmu. Ya. Perintah mencari sampai mati itu adalah ilmu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Karena ilmu nggak bisa dibagi, kudu dicari. Beda kalau duit, jauh juga bisa dikasih ya, transfer bisa. Nah inilah yang harus kita pahami. Tapi semua sebetulnya dalam rangka melakukan syukur kepada Allah, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan materi dari guru kita yang tentang bersyukur. Mudah-mudahan kita dapat memahami yang disampaikan, terutama tentang bersyukur, di mana bersyukur itu adalah pengetahuan hamba seluruh nikmat yang diberikan Allah SWT, baik zahir maupun batin dari Allah SWT. Mungkin itu harus disampaikan. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka ni'matika alayya wa bidambi waghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi ya untuk besok malam minggu ketiga pengajian di rumah Pak Kiai ya. Bang Sibung? Ya. Iya kan lupa. Makanya saya ingetin sekarang nih. Ya Bang Sibungnya besok di rumah Pak Kiai ya. Izin bertanya, izin. Boleh saja Assalamualaikum pakai. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika kesombongan atau perbuatan buruk itu, apakah bisa dinetralisir dengan cara ibadah atau dengan cara apa yang berpakai itu bisa dinetralisir? Gimana caranya pakai? Kalau urusannya dengan Allah bisa, tapi urusannya dengan manusia harus diselesaikan dengan manusia. Iya, bisa. Apakah dengan ibadah itu bisa menetralisir perbuatan buruk atau Enggak, kalau urusan dengan manusia. Lu dari dulu begini doang lo, kan ya? Itu nggak bisa. Saya lupa ngeledek teman saya. Ya Allah, astagfirullah, nggak bisa. Teman tadi yang kita bilang begitu dia sakit. Tetap kita harus minta. Jadi ibadah itu kan urusannya kesalahan dengan manusia diselesaikan dengan manusia. Kesalahan dengan Allah diselesaikan. Makanya salah dengan Allah lebih gampang, lebih susah. Lebih gampang. Ya. Susah. Din, Susah. salah ke bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Ustaz tadi jelasin pada setiap suasana kita diharapkan
untuk bersyukur. Sementara Allah berfirman bahwa itu ud'uni astajib lakum. Nah, yang saya tanyakan, kapan kita berdoa, kapan kita bersyukur? Itu. Mohon dijelasin. Berdoa kapan saja, Bersyukur. kapan saja. Karena ketika kita, contoh begini, ketika antum melihat orang yang kesulitan, ya Allah, alhamdulillah, saya dalam kemudahan. Tapi antum jangan mengukur sendiri doa. Mudah-mudahan kesulitan orang itu juga engkau mudahkan. Sebenarnya kita lihat, yang kita dengar itu sebetulnya ada isyarat-isyarat yang kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena biasanya kan begitulah, itu biarin aja ya. Maka tetapkan kita kepada sesuatu yang kita lihat keburukan pada orang lain, itu kita mensyukuri keburukan itu tidak ada pada kita. Maka kita doakan orang itu. Itu bentuk bersyukur, karena tetap ketika kita melihat sesuatu kan bentuk bersyukur yang sederhana, ucapan alhamdulillah. Maka kan sepanjang jalan kita itu sebetulnya Allah perlihatkan kepada kita. Jadi doa itu sebagian itu bentuk syukur gitu. Bisa. Ya. Karena ada orang kan menganggap ya segini doang kok bisa gitu. Tapi kita makanya kan ada ini, bukan kontradiksi ya antara dzikir dengan doa. Kalau doa itu namanya apa? Minta. Masa ente minta mulu? Maka ada yang berpendapat lebih banyak dzikir lebih bagus daripada banyak doa. Apalagi doanya panjang, dzikirnya pendek. Karena orang yang menyibukkan diri dengan dzikir sampai dia tidak punya waktu untuk berdoa, apa yang diminta oleh orang lain Allah akan berikan lebih kepada yang berzikir. Tapi bukan berarti antum tidak berdoa. Makanya doa yang bagus itu kan ketika sujud. Ketika sujud, tapi sujudnya sujud waktu antum sholat sendirian. Jangan jadi imam. Jangan jadi imam, sujudnya panjang. Atau antum jadi makmum, imamnya sudah bangun, antum masih sujud saja. Iya. Itu ketika sholat sendirian. Aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid fa aksiru ad-du'a. Hamba lebih dekat kepada Allah itu ketika sujud, kata Rasul, maka perbanyaklah di situ berdoa. Fa aksiru ad-du'a. Ya, boleh. Oke, lanjutkan ini melanjutkan pertanyaan yang tadi saya simak tadi Pak Ken menyatakan bahwa kita mensyukuri daripada orang yang menerima kesulitan itu sendiri. Kita bersyukur dan kita memberikan doa kepada orang tersebut agar dijauhkan daripada kesulitan. Nah, kalau fenomena sekarang ini nih, sekarang saya lihat ya, orang kecelakaan kita liatin aja, kita kan selamat, kita nggak selamat nih. Banyak orang sekarang cuma ngeliatin doang, lewatin doang. Apa kita cuma hanya berdoa saja gitu. Ya mestinya kita nolong. Cuma kan sekarang juga kadang-kadang ada nolong, ada resiko ya. Ada resikonya itu dia jadi satu. Makanya tetap kita berbuat baik sekecil apapun. Minimal kita mendoakan orang tadi. Kalau jadi ada actionnya juga. Tetap nolongin juga. Ya, lebih bagus itu. Kan ada 3. Dengan kekuatan, dengan lisan, dengan doa.
ada kejahatan yang antum lihat, antum bisa nggak melawan kejahatan? Kalau bisa, lawan. Kalau nggak bisa, ngomong doang. Kalau nggak bisa, doa. Antum bisa nggak ngasih ketua DKM supaya ngaji nggak libur? Nggak bisa, dia ngambek, udah doa aja kalau gitu ya. Ya ini contoh yang agak gampang maksud saya, yang real aja. Antum ngomong aja kan nggak berani, bukan nggak berani sebetulnya, daripada ribut ya. Udahlah, ya Allah, mudah-mudahan ketua DKM dibukakan nantinya kalau ngaji jangan libur. Ya. Dia untungan libur. Itu contoh ya, contoh. Saya nggak keluar. Supaya kita ini melihat sesuatu ada hikmah. Ya, dari lisan, kekuatan, Doa. Walaupun doa itu kan manusia cemen. cemen-cemen. Iya, cuma secemen-cemennya masih bagus. Dia berbuat sedikit. Jadi kita kadang-kadang yang cemen aja kita nggak lakukan. Berarti kan nol. Bentar aja jadi korban masalahnya. Ya, itu masalahnya. Sakit. الحمد لله الحمد